Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakuron. Di sini kami akan eh, memperkenalkan kepada kalian tentang materi peradaban Mesopotamia dan peradaban Mesir kuno. Eh, Peradaban Mesopotamia. eh, Mungkin kalian pernah dengar tentang atau pernah sekilas belajar mengenai peradaban Mesopotamia ini. Jadi peradaban Mesopotamia ini eh, sekarang berada di antara Irak, Iran, dan Syam atau Palestina. Bisa kita lihat di sini wilayah bersejarah tersebut di Asia Barat terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Tigris. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Irak ini memiliki tanah yang sangat subur. Dari dulu sampai sekarang, wilayah Mesopotamia ini selalu menjadi incaran banyak negara untuk menguasai daerah tersebut karena terkenal dengan tanahnya yang subur. Tak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak kita mau kenal peradaban tapi kita nggak tahu asal mulanya itu gimana sih gitu. Nah, yang pertama itu situs awal pada revolusi Neolitikum. Jadi Mesopotamia sebelum terkenal, dia memiliki awal yaitu revolusi Neolitikum sejak 10.000 sebelum Masehi. Yang kedua, adanya teknologi irigasi tercanggih saat itu. Tahun 5.000 tahun sebelum Masehi dan ikut menunjang sistem pertanian kuno saat itu. Dan sistem pertanian pada Mesopotamia juga menjadi awal sistem pertanian modern saat ini. Jadi kita punya pertanian, kita punya irigasi yang memadai itu awalnya dari peradaban Mesopotamia. Yang ketiga itu ketika terdapat banyak bangsa yang silih berganti menduduki Mesopotamia. Jadi kalau ada pepatah bilang nggak ada asap tanpa api ketika Mesopotamia diperebutin ya karena um, Mesopotamia sangat subur untuk dan sangat ideal buat ngediriin suatu peradaban di situ. Jadi kita sebelumnya udah kita bahas kalau di Mesopotamia terdapat bangsa yang silih berganti mendudukinya. Nah, bangsa apa sih yang pasti kalian pernah bertanya, bangsa apa sih yang pernah menduduki Mesopotamia? Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada bangsa Ubaid, bangsa Sumeria, bangsa Akadia, bangsa Babilonia lama, bangsa Assyria, bangsa Babilonia baru, yang terakhir ada bangsa Persia. Yang pertama itu bangsa Ubaid. Bangsa Ubaid dari tahun 6.500 sampai 4.000 sebelum Masehi. Awal mula dari bangsa Ubaid adalah awal mula dari adanya bangsa Sumeria yang berasal dari utara Mesopotamia. Jadi ada perbedaan para ahli sejarah tentang bangsa Ubaid ini. Mungkin kalau kita menggali kitab sejarah yang umumnya nggak bakal kita temuin bangsa Ubaid, tapi fakta sejarah yang lain itu ngejelasin kalau bangsa Sumeria itu awalnya dari bangsa Ubaid ini. Jadi cikal bakal bangsa Sumeria yang berkembang setelah bangsa Ubaid. Yang kedua itu ada bangsa Sumeria sejak tahun 4.000 sampai 2.400 sebelum Masehi. Merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Pada awalnya, bangsa Sumeria ini hidup dengan berburu dan bercocok tanam loh dalam tingkat yang sederhana. Setelah itu, peradaban mereka semakin berkembang sehingga mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai. Nah, dari pernyataan di PPT ini bisa kita lihat udah pada saat ribuan tahun sebelum Masehi pun manusia udah berpikir gimana caranya mengendalikan
alam, gimana caranya mengendalikan manusia itu sendiri dengan teknologi yang udah ada pada zaman itu. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaannya ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau biasa disebut negara kota, city state. Pada masa ini muncul kota Ur, Uruk, Nippur, dan Erech yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Jadi bangsa Sumeria ini bisa kita ibaratkan sebuah negara, tapi kota-kota ini bisa kita ibaratkan sebagai provinsi yang mungkin koalisi ya, kalau kita kaitkan korelasi dengan zaman sekarang, koalisi misalnya si A, si B saling ngerebutin jabatan untuk ngedudukin untuk menjadi rajanya bangsa Sumeria. Sistem pemerintahan di Sumeria adalah negara kota. Pada sistem ini, kota-kota bangsa Sumeria memiliki kedaulatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti sebuah negara. Raja berperan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Nah, dengan pernyataan di sini bisa kita samakan dengan sistem state di Amerika, di US, di US. Nah, habis itu bisa kita lihat kalau jadi ini apa ya? Ini analisa saya sih, kalau misalnya sistem demokrasi Amerika sekarang itu jangan-jangan dari sana juga gitu. Yang dimana setiap negara bagian itu memiliki kedaulatan untuk memilih senat, untuk memilih presiden, dan ada negaranya sendiri di United States Amerika. Dan kalau di sini di bangsa Sumeria juga gitu. Yang ketiga ada sistem sosial dan ekonomi. Corak ekonomi utama dari peradaban Sumeria adalah pertanian dan perdagangan. Sesuai dengan kondisi alam di bangsa Sumeria. Kemajuan sektor pertanian Sumeria disebabkan oleh keadaan tanah sekitar Sungai Eufrat dan Tigris yang subur serta keahlian mereka dalam irigasi tanaman. Letak-letak kota Sumeria yang strategis menjadikan daerah tersebut menjadi perdagangan antara bangsa Armenia, Arab, India, dan Eropa di bagian baratnya. Jadi ketika sebuah bangsa berdiri, sebuah peradaban berdiri, nggak mungkin mereka nggak terinspirasi untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan, walaupun itu udah ditinggalkan banyak orang sekarang. Sistem kepercayaan di bangsa Sumeria itu menganut polytheism loh, atau menyembah banyak dewa. Kan kalau kita sekarang kenalnya agama Ibrahimiyah, ya kan, agama Samawi. Nah, kalau mereka itu mengenal banyak dewa, seperti mungkin agama Hindu, Buddha gitu ya. Nah, dewa-dewa utama dalam kepercayaan bangsa Sumeria adalah dewaan. Dipercaya sebagai dewa langit, dewa Enlil, dipercaya sebagai dewa udara, dewa Enki, dan dewa Ninhursag, dewa air, dan dewa agung. Selanjutnya itu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika sebuah bangsa berdiri, sebuah peradaban berdiri, nggak mungkin tanpa adanya orang cerdas di situ yang bisa membangun suatu peradaban yang maju. Seperti bangsa Sumeria yang berhasil menghasilkan tulisan paku yang terdiri dari 350 huruf untuk kepentingan komunikasi tertulis. Jadi zaman sebelum Masehi pun manusia udah berpikir gimana nih caranya berkomunikasi dengan sesama manusia sendiri. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, yang harus bersosial dengan manusia lain. Dalam bidang matematika, bangsa Sumeria mampu mengembangkan sistem penomoran hingga 60 unit. Sistem penomoran ini merupakan dasar perhitungan matematika bagi peradaban-peradaban selanjutnya. Jadi ini menjadi dasar MTK di sini nih. Kalau kalian yang suka matematika, kalian harus tahu dasarnya tuh, bangsa Sumeria yang ternyata yang punya ide duluan terhadap berhitung soal di sekitar. Peradaban Sumeria juga meninggalkan roda, kulit zigurat, huruf paku, dan epos atau cerita kepahlawanan. Mungkin kalian penasaran,
bentuknya roda di Sumeria itu gimana sih? Nah, nanti kita lihat nih selanjutnya. Nah, ini dia ada roda, ada zigurat, ada tulisan paku. Nah, yang ketiga itu ada bangsa Akkadia yang berdiri sejak 2440 sampai 2080 sebelum Masehi. Penyerangan bangsa Akkadia ke Sumeria di bawah pimpinan Raja Sargon, dan ia memulai babak baru pemerintahan di Mesopotamia. Raja Sargon berhasil meluaskan wilayah kekuasaan hingga ke Mediterania Barat, Mediterania di sebelah barat, dan Elam atau barat daya Iran. Bangsa Akkadia melanjutkan apa yang telah dibangun bangsa Sumeria, sehingga sistem pertanian, sistem kepercayaan, tulisan, dan tata kota mirip satu sama lain. Bangsa Akkadia ini runtuh tahun 2080 sebelum Masehi di tangan bangsa Babilonia. Yang ketiga itu ada bangsa Babilonia lama. Jadi Babilonia ini ada dua ya teman-teman. Ada Babilonia baru, ada Babilonia lama. Sekarang kita bahas yang lama dulu. Bangsa Babilonia lama berdiri sejak 1900 sampai 1531 sebelum Masehi. Raja Hammurabi yang memimpin penaklukan ke bangsa Akkadia kemudian membangun peradaban yang besar. Ia membuat hukum yang terkenal dengan Codex Hammurabi yang berisi aturan hukum perbuatan kriminal penduduknya dan mengatur kepercayaan kepada Dewa Marduk. Kalau kita kaitin dengan sekarang mungkin dengan Undang-Undang Dasar, kita punya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kalau di Babilonia lama itu namanya Codex Hammurabi. Begitu, teman-teman. Nah, Codex Hammurabi ini dijadiin sama Raja Hammurabi sebagai patokan untuk supaya bangsa Babilonia lama ini menjamin keamanan buat rakyatnya sendiri. Setelah wafatnya Raja Hammurabi, bangsa Babilonia lama runtuh di tangan bangsa Hiti. Nah, yang keempat itu ada bangsa Assyria. Berdiri sejak 1300 sampai 626 sebelum Masehi. Bangsa Assyria mengalami kebangkitan di bawah pimpinan Assur-uballit I. Pemerintahan Assyria berciri militer yang kuat, tangguh, dan ditakuti oleh lawan. Jadi mungkin kalau sekarang adidayanya dunia, dulu tuh bangsa Assyria gitu. Raja berkuasa mutlak dan menguasai di segala aspek kehidupan dengan aturan hukum dan sanksi yang keras terhadap pelanggaran. Jadi cukup otoriter nih si Assur-uballit ini. Bangsa Assyria mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pesat yang dibuktikan dengan pembangunan perpustakaan terbesar di Ninive. Ninive ini terdapat di kota Irak sekarang. Bangsa ini runtuh akibat berbagai penyerangan bangsa Media dan Kaldea. Ya, yang keempat itu bangsa Babilonia baru. Berdiri sejak 626 sampai 539 sebelum Masehi. Jadi Babilonia baru ini terbentuk dari bangsa yang tadi tuh yang udah saya jelasin, yaitu bangsa Media dan Kaldea yang membentuk bangsa Babilonia baru ini berdiri. Nah, menurut sejarah bangsa Babilonia baru ini di sini terdapat zamannya Nabi Ibrahim di Babilonia baru ini. Berkembang di tepi sungai Eufrat di bawah pimpinan Raja Nabopolassar. Kerajaan Babilonia lama di bawah pemerintahan Raja Nabukadnezar II yang dipimpin selama lebih dari 43 tahun. Bangsa Kaldea yang hidup dalam kerajaan Babilonia baru sudah dapat menghitung keliling, luas lingkaran, bilangan pecahan, kuadrat, dan akar, dan ilmu falak atau perbintangan atau seksagemal. Ini kalau yang suka matematika tahu nih seksagemal itu apa. Jadi mungkin ini seksagemal itu asal usul dari sin kostan. Babilonia lama menunjukkan kemampuannya membangun tata kota yang teratur, gerbang Istar, taman gantung, dan menara Babel. Sepeninggal Nabukadnezar II, bangsa ini mengalami keruntuhan akibat serangan dari bangsa Persia. Nah, yang keempat itu bangsa Persia. Berdiri sejak 550 sampai 330 sebelum Masehi, berkembang di lembah Sungai Tigris yang dibangun oleh Raja Cyrus. Kemudian memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Mesir. Masa kejayaan bangsa Persia di bawah pimpinan Raja Darius
Ia membangun sebuah istana megah dan indah di kota Susa. Sistem pemerintahannya bersifat desentralisasi. Yang perlu kita tanya di sini, desentralisasi itu apa sih Kak gitu? Mungkin kita bisa lihat kalau dulu ketika zaman Pak Karno sama Pak Soeharto itu kita masih kurang merealisasikan arti desentralisasi ini. Setelah Orde baru kita benar-benar desentralisasi. Jadi desentralisasi itu pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Tapi tetap yang megang itu pusat. Nah, untuk kebijakannya itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk istilah kasarnya otonomi daerah mungkin. Ya, otonomi daerah. Bangsa Persia menganut agama Zoroastrianisme dengan nabi mereka yaitu Zoroaster yang memuja dewa Ahura Mazda sebagai dewa langit. Segitu aja teman-teman untuk materi bangsa Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia akan dilanjutkan oleh Kak Abdan. Oh ya, satu lagi. Ini kain kaftan yang mungkin nambah pengetahuan baru buat kalian. Jadi kaftan ini sering mungkin kalau kalian yang main TikTok yang suka kayak sholawat gitu, ada yang tren ini, oh ternyata kaftan itu awalnya tuh dari Mesopotamia loh, dari 4.000 tahun lalu gitu. 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ditotalin sekarang mungkin 6.021 tahun yang lalu. Wow, mantap. Tapi trennya baru sekarang. Lanjut ke Abdan. Selanjutnya ada peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno ini berlangsung dari tahun 3.200 sampai dengan 2.180 sebelum Masehi. Lanjut. Nah, jadi peradaban Mesir kuno adalah peradaban regional tertua kedua yang muncul setelah peradaban Sumeria. Jika orang-orang Sumeria membangun sistem drainase dan irigasi di rawa belantara, tanah genting di lembah bawah sungai Tigris dan Eufrat, maka orang-orang Mesir juga melakukan hal sama dengan membuka rawa belantara di lembah bawah dan delta sungai Nil. Nah, jadi dulu tuh peradaban Mesir kuno itu terpusat di sepanjang sungai Nil. Lanjut. Sungai Nil sebagai pusat kehidupan masyarakat Mesir kuno. Lanjut. Berabad-abad sebelum berdirinya permukiman pertama di Mesir kuno, wilayah Sungai Nil bukanlah wilayah yang layak untuk dihuni. Secara keseluruhan, sungai ini mengalir sepanjang 6.400 km. Sungai Nil dibentuk oleh dua sungai besar yang menyatu, yakni Nil Biru yang bermata air di Ethiopia dan Nil Putih yang bersumber di Uganda. Kedua sungai ini bersatu di Khartoum dan menjadi Nil yang sesungguhnya. Dan dari sini mengalirlah sungai yang menyatu sepanjang 3.040 km mengarah ke utara ke Laut Tengah. Lanjut. Nah, jadi selanjutnya itu ada Raja Skorpion dan pendirian dinasti Mesir kuno. Pendirian permukiman Mesir kuno menandai kemunculan peradaban baru di wilayah Mesir. Seiring dengan perkembangannya, penduduk Mesir terbagi menjadi dua wilayah. Pertama, kota-kota di bagian selatan yang identifikasikan diri sebagai bagian dari Kerajaan Putih atau sering disebut Kerajaan Mesir Hulu. Kedua, aliansi kota-kota bagian utara yang membentuk Kerajaan Merah atau Kerajaan Mesir Hilir dengan kota Heliopolis dan Buto sebagai kota yang paling berkembang. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan yang terjadi di masa peradaban Mesir kuno. Nah, selanjutnya itu ada Firaun.
Fir'aun adalah sebutan untuk penguasa absolut Mesir kuno. Pada Mesir kuno, mereka mengklaim sebagai penjelmaan Horus atau dewa kehidupan di bumi serta menyandang kekuasaan yang tidak lenyap di waktu malam atau dengan kematian. Ketika Fir'aun meninggal, ia tidak lagi dipandang sebagai penjelmaan Horus, melainkan penjelmaan Osiris atau dewa bawah, dunia bawah. Lanjut. Bentar. Eh, Ini ya. Ini kan. Nah, berikut ini adalah beberapa penguasa Mesir kuno. Nah, jadi di sini ada beberapa penguasa Mesir kuno yang yang terkenal. Contohnya itu ada Ramses II, Thutmose III, dan Tutankhamun. Jadi penguasa Mesir kuno itu disebut Firaun. Jadi Firaun ini nggak semuanya itu laki-laki, ada juga perempuan. Nah, Firaun perempuan ini dipimpin oleh Ratu Cleopatra. Lanjut. Nah, Udah dan. udah. Oke. Bentar. Mungkin sekian dulu ya teman-teman penjelasan dari saya dan Kapdan. Mohon maaf Kurang apabila ada lebihnya. kesalahan. Mungkin kalau kalian pengen nanya, langsung aja tanya di kolom chat Instagram Gasken Belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.